Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas basic dari machine learning. Ini untuk capaian pembelajarannya. Setelah kuliah ini, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi konsep matematika dan mesin. Mesin pembelajaran yang machine learning dasar untuk algoritma deep learning. Kita langsung masuk ke materinya. Kenapa kita harus belajar ini? Sini deep learning adalah jenis pembelajaran mesin tertentu. Untuk memahami deep learning dengan baik, seseorang harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar mesin learning. Untuk algoritma pembelajaran mesin, ini adalah algoritma yang mampu belajar dari data. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan belajar? Ini menurut Michel pada tahun 97, beliau memberikan definisi bahwa sebuah program komputer ini dikatakan belajar dari pengalaman T sehubungan dengan beberapa kelas tugas T dan ukuran kinerja P jika kinerjanya pada tugas di T yang diukur dengan P kemudian meningkat dengan pengalaman E. Jadi masuk yang pertama untuk task atau tugas T. Dalam definisi kata tugas atau task yang relatif formal ini, proses pembelajaran itu sendiri bukanlah tugas. Belajar adalah cara kita mencapai kemampuan untuk melakukan tugas. Misal, jika kita ingin robot bisa berjalan, maka tugasnya adalah berjalan. Kemudian kita dapat memprogram robot untuk belajar berjalan. Atau kita dapat mencoba langsung menulis program yang menentukan cara berjalan secara manual. Tugas pembelajaran mesin ini biasanya dijelaskan dalam hal bagaimana sistem pembelajaran mesin ini harus memproses sebuah contoh. Contoh di sini adalah kumpulan fitur yang telah diukur secara kuantitatif dari beberapa objek atau peristiwa yang ingin diproses oleh sistem pembelajaran mesin. Kita biasanya mewakili contoh sebagai vektor X, di mana vektor X ini merupakan timbunan bilangan real yang memiliki dimensi n, di mana setiap entry xi ini adalah fitur lain. Sebagai contoh, fitur dari sebuah gambar biasanya merupakan nilai dari pixel pada gambar tersebut. Banyak jenis tugas dapat diselesaikan dengan pembelajaran mesin. Beberapa tugas pembelajaran mesin yang paling umum meliputi beberapa kasus berikut ya. Yang pertama ada klasifikasi. Dalam jenis tugas ini, program komputer diminta untuk menentukan yang mana dari kategori beberapa masukan. Untuk mengatasi tugas ini, algoritma pembelajaran biasanya diminta untuk menghasilkan fungsi F ini. Fungsi F-nya ini berupa bilangan real dengan dimensi n ya. Ini dimana n itu dari 1 sampai k. Ketika di sini ada y sama dengan fungsi fx, ini maka model menetapkan input yang dijelaskan oleh vektor x ke kategori yang diidentifikasi dengan kode numerik y. Kemudian ada klasifikasi dengan input yang hilang. Ketika beberapa input mungkin hilang, algoritma pembelajaran harus mempelajari sekumpulan fungsi. Setiap fungsi ini berhubungan dengan mengklasifikasikan X dengan subset berbeda dari inputnya yang hilang. Situasi seperti ini sering muncul dalam diagnosis medis karena banyak jenis tes medis yang mahal atau invasif. Salah satu cara untuk secara efisien mendefinisikan sekumpulan besar fungsi adalah dengan mempelajari distribusi probabilitas pada semua variabel yang relevan. Kemudian menyelesaikan tugas klasifikasi dengan meminggirkan variabel yang hilang. Ada permasalahan regresi atau tugas regresi. Dalam jenis tugas ini, program komputer diminta untuk memprediksi nilai numerik dengan memberikan beberapa masukan.
Untuk menyelesaikan tugas ini, algoritma pembelajaran diminta untuk mengeluarkan fungsi F sebagai berikut. Jadi inputannya ini berupa bilangan real dengan n dimensi ya, vektor ya. Tapi outputnya berupa skala. Jenis tugas ini mirip dengan klasifikasi, hanya saja format keluarannya ini berbeda. Contoh tugas regresi adalah prediksi jumlah klaim yang diharapkan yang akan dibuat oleh orang yang diasuransikan. Ini digunakan untuk menetapkan premi asuransi atau prediksi harga sekuritas di masa mendatang. Kemudian ada transkripsi. Dalam jenis tugas ini, sistem pembelajaran mesin diminta untuk mengamati representasi yang relatif tidak terstruktur dari beberapa jenis data dan mentranskripsikan informasi tersebut ke dalam bentuk tekstual diskrit. Misal, dalam pengenalan karakter optik, program komputer diperlihatkan foto yang berisi gambar teks dan diminta untuk mengembalikan teks ini dalam bentuk urutan karakter, misalnya dalam format ASCII atau Unicode. Ada Google Street View menggunakan pembelajaran mendalam atau deep learning untuk memproses nomor alamat dengan cara ini ya. Ini penelitian dari Goodfellow dan timnya pada tahun 2014. Kemudian ada terjemahan mesin. Dalam tugas terjemahan mesin, input ini sudah terdiri dari urutan simbol dalam beberapa bahasa, dan program komputer harus mengubahnya menjadi urutan simbol dalam bahasa lain. Ini umumnya diterapkan pada bahasa alami, seperti menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis. Kemudian output terstruktur. Tugas output terstruktur ini melibatkan tugas apapun di mana outputnya adalah vektor atau struktur data lain yang berisi banyak nilai dengan hubungan penting antara elemen yang berbeda. Ini adalah kategori yang luas dan mencakup tugas transkripsi dan terjemahan yang dijelaskan di atas, serta banyak tugas lain. Salah satu contoh adalah parsing, yaitu memetakan kalimat bahasa alami ke dalam pohon yang menggambarkan struktur tata bahasanya dengan menandai simbol pohon sebagai kata kerja, kata benda, kata keterangan, dan sebagainya. Ini ada deteksi anomali. Ini program komputer menyaring serangkaian peristiwa atau objek dan menandai beberapa di antaranya sebagai tidak biasa. Contoh tugas deteksi anomali ini adalah deteksi penipuan kartu kredit dengan memodelkan kebiasaan pembelian. Perusahaan kartu kredit ini dapat mendeteksi penyalahgunaan kartu. Jika seorang pencuri ini mencuri informasi kartu kredit atau ini pembelian pencuri seringkali berasal dari distribusi probabilitas yang berbeda dari tipe pembelian kita. Ini contoh dari pengalaman pribadi ketika kita menggunakan kartu kredit tidak biasanya ya. Misal untuk berlangganan untuk Apple misal. Biasanya saya tidak menggunakan kartu itu untuk transaksi tersebut, tapi ketika suatu saat saya menggunakan kartu tersebut, biasanya dari pihak bank ini akan menghubungi kita untuk mengkonfirmasi apakah betul itu transaksi kita lakukan atau tidak. Jadi seperti itu ya contohnya. Kemudian tugas berikutnya ini ada sintesis dan pengambilan sampel, di mana algoritma pembelajaran mesin ini diminta untuk menghasilkan contoh baru yang serupa dengan yang ada di data pelatihan. Sintesis dan pengambilan sampel melalui pembelajaran mesin ini dapat berguna untuk aplikasi media. Ketika membuat konten dalam jumlah besar secara manual, ini akan mahal, membosankan, atau membutuhkan terlalu banyak waktu. Misalnya, video game ini dapat secara otomatis menghasilkan tekstur untuk objek atau landscape besar, daripada meminta artis untuk memberi label setiap pixel ini secara manual. Dan ada imputasi nilai yang hilang. Dalam jenis tugas ini, algoritma pembelajaran mesin diberi contoh baru, vektor X ya. Ini berupa bilangan real dengan dimensi n. Tetapi dengan beberapa entry XI dari vektor X yang hilang. Di sini algoritma ini harus bisa memberikan prediksi nilai entry yang hilang. Kemudian pas denoising,
Algoritma pembelajaran mesin diberikan sebagai input contoh X yang udah ada noise-nya. Itu diperoleh dengan proses yang rusak yang tidak diketahui dari contoh X yang bersih. Sistem ini harus memprediksi contoh bersih dari X dari versi rusaknya ini, atau lebih umum prediksi distribusi probabilitas bersyarat. Kemudian, tas berikutnya itu estimasi kepadatan atau estimasi fungsi massa probabilitas. Sini algoritma pembelajaran mesin diminta untuk mempelajari fungsi P-model. Ya ini inputnya berupa vektor dengan n dimensi, outputnya berupa skalar. Di mana P-model X ini dapat diartikan sebagai fungsi kepadatan probabilitas ini jika X kontinu ya, atau fungsi massa probabilitas jika X ini adalah diskrit. Ada ruang tempat contoh diambil. Untuk melakukan tugas seperti itu dengan baik, algoritma perlu mempelajari struktur data yang telah dilihatnya. Itu harus tahu di mana contoh-contoh berkelompok dengan erat dan di mana mereka tidak mungkin terjadi. Sebagian besar tugas yang dijelaskan di atas memerlukan algoritma pembelajaran untuk setidaknya secara implisit menangkap struktur distribusi probabilitas. Kemudian masuk ke pengukuran kinerja ya, atau performance measure. Ini untuk mengevaluasi kemampuan algoritma pembelajaran mesin. Jadi kita harus merancang ukuran kuantitatif kinerjanya. Biasanya ukuran kinerja P ini khusus untuk tugas T yang dilakukan oleh sistem. Untuk tugas seperti klasifikasi dengan input yang hilang, dan transkripsi, ini kita sering mengukur keakuratan. Di sini akurasi hanyalah proporsi contoh yang modelnya menghasilkan keluaran yang benar. Kita juga dapat memperoleh informasi yang setara dengan mengukur tingkat kesalahan. Proporsi contoh modelnya ini menghasilkan output yang salah. Kita ingin menyebut tingkat kesalahan sebagai kerugian atau loss ya. Nilainya 0 sampai 1. Kerugian atau loss ini 0 sampai 1 jika pada contoh tertentu adalah 0 jika diklasifikasikan dengan benar. Dan dia akan bernilai 1 jika diklasifikasikan tidak benar ya. Untuk tugas-tugas seperti estimasi kepadatan, ini tidak masuk akal untuk mengukur akurasi, tingkat kesalahan atau jenis kerugian 0 dan 1 lainnya. Sebagai gantinya, kita harus menggunakan matriks performa. Ini berbeda yang memberi model skor bernilai kontinu untuk setiap contoh. Pendekatan yang paling umum adalah melaporkan probabilitas log rata-rata yang diberikan model ke beberapa contoh. Biasanya kita tertarik pada seberapa baik kinerja algoritma pembelajaran mesin pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena ini menentukan seberapa baik algoritma akan bekerja saat digunakan di dunia nyata. Oleh karena itu, kita mengevaluasi ukuran kinerja ini menggunakan kumpulan data pengujian atau test set yang terpisah dari data yang digunakan untuk melatih sistem pembelajaran mesin. Kemudian experience atau pengalaman Algoritma pembelajaran mesin ini dapat dikategorikan secara luas sebagai unsupervised dan supervised oleh experience atau oleh pengalaman, seperti apa yang boleh mereka miliki selama proses pembelajaran. Sebagian besar algoritma pembelajaran ini dapat dipahami sebagai diizinkan untuk mengalami experience ya, seluruh kumpulan data. Terkadang disebut sebagai contoh titik data atau data points. Salah satu kumpulan data tertua yang dipelajari oleh ahli statistik dan peneliti pembelajaran mesin adalah kumpulan data iris. Ini dipublikasikan pada tahun 36 ya, dataset ini. Ini adalah kumpulan pengukuran berbagai bagian dari 150 tanaman iris. Setiap tanaman individu ini sesuai dengan satu contoh. Ciri-ciri dalam setiap contoh adalah ukuran setiap bagian tumbuhan. Yang dipakai di sini adalah panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal.
Kumpulan data ini juga mencatat spesies mana yang dimiliki oleh setiap tanaman. 3 spesies berbeda terwakili dalam kumpulan data. Iya, data iris. Di sini ada 3 kelas ya. Ada iris versicolor, ada iris setosa, dan iris virginicia. Algoritma pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised ini mengalami kumpulan data yang berisi banyak fitur, lalu mempelajari properti berguna dari struktur kumpulan data ini. Dalam konteks pembelajaran mendalam, kita biasanya ingin mempelajari seluruh distribusi probabilitas yang menghasilkan kumpulan data, baik secara eksplisit seperti dalam estimasi kepadatan atau secara implisit untuk tugas seperti sintesis atau denoising. Beberapa algoritma pembelajaran tanpa pengawasan lainnya melakukan peran lain, seperti pengelompokan yang terdiri dari membagi kumpulan data menjadi kelompok contoh serupa. Algoritma pembelajaran yang diawasi atau supervise mengalami kumpulan data yang berisi fitur, tetapi setiap contoh juga dikaitkan dengan label atau target. Misalnya, kumpulan data iris dianotasi dengan spesies dari setiap tanaman iris. Algoritma pembelajaran yang diawasi dapat mempelajari dataset iris dan belajar mengklasifikasikan tanaman iris menjadi 3 spesies berbeda berdasarkan pengukurannya. Secara umum, pembelajaran tanpa pengawasan ini melibatkan pengamatan beberapa contoh vektor acak X dan berubah untuk secara implisit atau eksplisit mempelajari distribusi probabilitas B atau beberapa sifat menarik dari distribusi tersebut. Pembelajaran dengan pengawasan melibatkan pengamatan beberapa contoh vektor acak X dan nilai terkait atau vektor Y. Kemudian belajar memprediksi Y dari X, biasanya dengan memperkirakan probabilitas Y atau probabilitas bersyarat dari sini. Nah, di sini untuk istilahnya ya, pembelajaran terbimbing atau supervised berasal dari pandangan target Y yang diberikan oleh seorang instruktur atau guru yang menunjukkan sistem pembelajaran mesin. Nah, sistem pembelajaran mesin, apa yang harus dilakukan? Dalam pembelajaran tanpa pengawasan, tidak ada instruktur atau guru dan algoritma harus belajar memahami data tanpa panduan. Beberapa algoritma pembelajaran mesin tidak hanya mengalami kumpulan data tetap. Misalnya algoritma pembelajaran penguatan atau reinforcement. Ini berinteraksi dengan lingkungan sehingga ada umpan balik antara sistem pembelajaran dengan pengalamannya. Oke, materi mesin learning basic sudah selesai ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.